Bab 2, perasaan apakah ini? Apa yang kamu lihat? Tanyaku kepada adikku. Itu tadi ada sesuatu yang aneh dari dalam celana kakak. Apa itu? Tanya Mika. Benar juga. Apa ini? Seperti ada yang merambah di dalam celana kakak, bentar kakak lihat. Ucapku sembari ingin mencoba mengalihkan perhatian Mika dari celanaku. Aku pun membuka sedikit celanaku seolah melihat dari atas dan mengeceknya. Kemudian aku pun berteriak menakut-nakuti adikku agar dia sudah tidak memikirkan ini. Ada kecoak mik di dalam celana kakak. Awas, kakak mau ke kamar mandi nanti terbang kalau nggak langsung dibuang. Ucapku dan langsung lari ke kamar mandi. Agar Mika tidak penasaran lagi. Aku pun segera lari dan masuk ke kamar mandi. Mika yang terkaget segera menyingkir dan lari ke kamarnya sambil berkata, "Menjijikan sekali si Kak sampai bisa masuk ke situ." Ucapnya sambil berlari menuju kamarnya. Aku yang sudah di dalam kamar mandi pun akhirnya bisa tenang karena bisa lepas dari rasa penasaran adikku. Mana mungkin aku menjawab pertanyaan adikku dengan jujur jika yang berdiri itu bukan kecoak tetapi monster penakluk wanita. Apalagi alasan ini berdiri karena melihat kecantikan Mika yang hanya menggunakan handuk. Batinku. Sebelum aku mandi, aku melanjutkan hal yang sudah tanggung tadi, yaitu ritual untuk mengeluarkan pasta gigi dari monster penakluk wanita ini. Sembari menggunakan bayangan tubuh Mika yang masih terbayang jelas di pikiranku barusan. Mika, seperti apa bentuk black hole-mu dan seberapa dalam black hole itu? Apakah masih sempit black hole-mu dan belum disentuh siapapun, Mika? Pikirku sembari membayangkan kemolekan tubuh Mika. Saat semakin cepat ku kocok monster ini dan membayangkan memasukkannya ke black hole Mika. Semakin kencang. Mau keluar. Ku keluarkan di dalam ya, Mik. Ucapku yang membayangkan melakukannya dengan Mika. Keluar banyak sekali cairan putih pasta gigi ini. Tapi, aku yang masih belum puas kini melakukannya lagi dengan membayangkan balon besar yang menancap di dada Mika dan kuemut sambil kumainkan dan ku grepe-grepe. Sambil membayangkan lebat atau tidak hutan di depan black hole-nya. Dan akhirnya aku keluar hingga 3 kali sampai banjir cairan putih pasta gigi itu di kamar mandi. Setelah akhirnya monster penakluk wanita ini bisa kuredakan juga. Aku pun mandi dan kemudian kembali ke kamar untuk tidur karena besok aku harus kerja. Pagi harinya, aku bangun jam 6 pagi sambil merasa bersalah setelah menggunakan Mika sebagai bahan pemuas fantasiku tadi malam. Jendela di sebelah kasurku telah terbuka, sinar matahari pagi yang cerah dan angin yang sejuk berhembus masuk ke dalam kamarku. Aku perlahan bangun sambil mengusap mataku. Sementara itu, di ruang makan, Mama memanggil Mika ke ruang makan. Sedangkan, Mika sendiri sedang berganti pakaian memakai seragam. "Mika!" teriak Mama dengan keras memanggil Mika. "Ya, ada apa, Ma?" jawab Mika dengan lembut. "Maaf, tapi bisakah kamu membangunkan kakakmu untuk Mama?" tanya Mama. Kenapa? Mama bisa suruh Wulan aja. Dia pasti dengan senang hati melakukannya. Benar kan, Lan? Jawab Mika dengan nada yang sangat terlihat dengan melakukannya. Mama sedang bikin sarapan. Wulan juga sedang membantu Mama buat menyiapkannya. Kamu gak bisa menolong apapun di sini kan? Jadi, Mama cuma bisa minta tolong kepadamu saja. Apa kamu tidak mau? Tanya Mama. Heleh, kurasa aku tidak punya pilihan lain. Mika yang akan membangunkannya. Jawab Mika dengan sangat berat hati. Jika mamaku memintaku untuk melakukan sesuatu, aku tidak bisa menolak perkataannya. Kamu orang yang bekerja. Harusnya, kamu bisa bangun sendiri dan tidak merepotkan orang lain terutama diriku ini. Gumam Mika terus mengeluh sendiri, tapi Mika tetap berjalan menuju kamarku sesuai apa yang Mama minta. Aku mendengar suara langkah kaki yang berjalan menuju kamarku. Aku langsung tahu bahwa langkah kaki itu adalah langkah kaki Mika. Aku tertidur di kasurku dan menunggu kedatangan Mika. Dibangunkan di pagi hari oleh Mika tersayangku adalah hal yang paling membahagiakanku.
Perlahan-lahan, suara langkah kaki mendekati kamarku. Kemudian, Mika berhenti tepat di depan pintu. Suara ketukan terdengar di ruangan itu. Kemudian knop pintu mengeluarkan suara gemerincing. Setelah ini, Mika masuk ke kamarku, menggoyangkan tubuhku dengan pelan dan memanggilku dengan suara halusnya. Seharusnya sih begitu. Tapi, kali ini Mika bahkan tidak masuk ke kamarku dan Mika memanggilku hanya dari luar dengan suara yang cukup kencang. "Ini sudah pagi, sudah waktunya untuk bangun," ucap Mika. Aku diam dan berharap Mika masuk ke dalam. Tapi, Mika sama sekali tidak berniat masuk ke dalam kamarku. "Mas, sarapan udah siap, buruan makan selagi masih hangat." Aku langsung keluar dan meminta maaf kepada Mika. "Mik, maafin Mas ya," ucapku. "Minta maaf buat apaan, Mas?" Mika yang kebingungan dengan permintaan maafku tiba-tiba. "Buat kejadian tadi malam," ucapku. "Oh, yang kecoak itu mah nggak apa-apa, nggak jadi masalah buatku lagian Mas yang dirambatin kecoak. Kok malah minta maaf?" Ucap Mika yang kembali teringat peristiwa kecoak tadi malam. Ucapku terkejut karena aku malahan lupa dengan kejadian itu. Padahal niatnya aku minta maaf karena udah jadiin Mika sebagai bahan fantasiku. Tapi, mana mungkin aku mengatakan langsung kepadanya. Bisa-bisa dia malah jadi membenciku karena itu dan buruknya malahan dia bisa mengadu ke kedua orang tuaku. Bisa dicap bagi anak mesum atau bahkan bisa diusir aku karena sudah membayangkan yang aneh-aneh ke anggota keluarga. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kudukku merinding. Mas, kok malah ngelamun lagi, awas antara ada kecoak lagi," ucap Mika menyadarkanku. Jangan gitu, tadi malam aja paha Mas digigit sampai merah sama kecoaknya." Sambil mengambil tangan Mika yang kemudian aku masukkan ke mulutku gigit. Plak! Tiba-tiba Mika menampar pipiku dengan sangat keras hingga timbul bekas merah di pipiku. "Apa yang kau lakukan? Kenapa aku ditampar begitu keras?" Ucapku yang terkejut tiba-tiba ditampar begitu saja oleh Mika. "Lagian, Mas bercandanya keterlaluan, aku kan jadi kaget membayangkannya," ucap Mika yang menjelaskannya. "Kan, Mas niatnya cuma bercanda, Mik," sahutku kepada Mika. "Ya, maaf deh Mas, lagian Mas juga salah sih, main gigit tanganku aja kan kaget," ucap Mika, sambil mengelus-elus pipiku yang memerah. "Ya deh, maafin Mas yang bercandanya kelewatan," ucapku sambil merasakan halusnya tangan Mika, kelembutannya serta kehangatan tangannya. "Masih sakit, Mas?" tanya Mika. "Sakit banget lah ini," jawabku. "Maafin Mika ya Mas, gak sengaja, hehe," jawab Mika dengan wajah imutnya. "Iya, Mas maafin ya, udah makan yuk," jawabku yang tidak bisa menyimpan perasaan marah setelah melihat wajah imutnya itu. Mas Baulo belum mandi-mandi dulu sana Gi," jawab Mika. Ya, sampai lupa kalau belum mandi." "Ya udah, Mas mandi dulu ya, mau ikut gak?" tanyaku kepada Mika. "Mau ku tampar lagi Mas sekarang yang kanan," ucap Mika. Kan Mas cuma bercanda." "Ya udah Mas ke kamar mandi dulu," ucapku sambil berjalan ke kamar mandi. Usai mandi, aku bergegas memakai pakaian kerjaku dan ke ruang makan untuk makan bersama keluargaku. Setelah sampai di ruang makan, aku bertemu Ibu dan Wulan yang sedang sarapan. "Mas, pipi Mas kenapa kok bengkak merah kayak gitu?" tanya Wulan kepadaku karena penasaran setelah melihat ada bengkak merah bekas tamparan di pipiku. "Iya kok, bisa merah gitu sih?" tanya ibuku yang juga penasaran. "Ini?"
Ucapku sambil menunjuk pipiku yang bengkak. Tanya aja sama mbakmu sana gara-gara dia pipi mas bengkak kayak gini. Ucapku. Bukan salah Mika mah, salah Mas Kev yang bercandanya kelewatan sih. Ucap Mika membantahnya. Emang ngapain masmu? Tanya ibuku. Bercanda kecoak terus makan tangan Mika. Jawab Mika. Mika jadi kaget terus kebelabasan nampar Kak Kev. Lagian, Mika tadi juga udah minta maaf kok masih diungkit sih. Jawab Mika. Makanya Kev, jangan bercanda mulu sama adikmu. Dan kamu jangan keras-keras nampar kakakmu Mik, ucap ibuku menasehatiku dan Mika. Iya mah. Sahutku dan Mika. Ya udah mah, Mika pamit izin mau berangkat sekolah ya. Ucap Mika sambil bersalaman ke ibuku. Gak bareng sama kakakmu Mik? Tanya ibuku. Gak mah, udah dijemput sama teman di depan. Jawab Mika sembari mengambil tasnya dan bergegas keluar. Keluargaku yang penasaran siapa yang menjemputnya, kemudian mengikutinya dan mengintip dari balik jendela. Saat kulihat aku seperti pernah melihatnya. Oh, iya dia kan yang kemarin gandengan sama Mika saat mau kujemput. Mama dan Wulan yang kemudian gibah dan saling bertanya-tanya siapa identitas cowok itu. Mungkinkah dia cowok Mika? Pikirku dan keluargaku. Entah mengapa hatiku merasa cemburu dan pikiranku kacau setelah melihat adikku jalan dengan cowok lain. Padahal, seharusnya aku merasa senang kepadanya.